Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Jul Susanti, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa, NIM 2019-003043. Kelas B. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertema Hakikat Ibadah dalam Islam. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan hakikat ibadah. Hakikat ibadah secara etimologi berarti perendahan diri, ketundukan, dan kepatuhan. Yang kedua, secara terminologi, ibadah berarti tunduk dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada seluruh perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul, baik berupa perintah atau larangan. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perbuatan atau lisan yang nampak atau tersembunyi. Saya akan menjelaskan tentang definisi ibadah. Makna ibadah sangatlah banyak. Makna tersebut antara lain taat kepada Allah dan menjalankan syariat-syariatnya dan sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, dengan tunduk secara tinggi kepada Allah dengan rasa masabah atau rasa kecintaan kepada Allah. Macam-macam ibadah. Ibadah itu banyak macamnya, yaitu mencakup semua macam ketaatan yang nampak dari lisan, anggota tubuh, dan yang lahir dari hati. Contohnya, zikir, tasbih, tahlil, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, serta berbuat baik kepada orang lain. Jadi ibadah mencakup seluruh tingkah laku seseorang mukmin yang diniatkan untuk mendapat pahala dari Allah atau ridho dari Allah. Saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak adalah suatu tingkah laku yang harus dilakukan secara berulang, tidak hanya sekali atau hanya sewaktu-waktu saja melakukan kebaikan. Macam-macam akhlak ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, yang berbuat baik. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau yang berbuat buruk. Saya akan menjelaskan syarat-syarat ibadah yang benar dalam Islam. 1. Harus ibadah sesuai dengan syariat berkaitan dengan sebabnya. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang dibangun di atas sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat, maka ibadah itu tertolak. Yang kedua, haruslah ibadah itu sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Misalnya seseorang berkorban dengan kuda. Karena kalau ada orang yang berkorban dengan kuda, maka ibadahnya menyelisih syariat dan akan tertolak. Yang ketiga, harus sesuai dengan syariat dalam kadarnya atau jumlahnya. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa ia sholat zuhur 6 rakaat, maka sholatnya tidak diterima. Karena dalam ajaran Islam, sholat zuhur ada 4 rakaat. Selanjutnya, harus sesuai dengan syariat dalam kaifiyahnya atau tata caranya. Kalau ada seseorang beribadah sesuai dengan jenisnya, kadarnya, dan sebabnya, tapi menyalahi syariat dalam tata caranya, maka ibadah tersebut tidak sah. Harus sesuai dengan syariat berkaitan dengan waktunya. Misalnya seseorang berpuasa Ramadan pada bulan Sya'ban atau bulan Syawal, maka ibadahnya tidak sah. Fungsi tujuan ibadah. Ibadah secara fungsional adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai ketauhidan dan mengokohkan dalam jiwa. Semakin sering melakukan ibadah, ketauhidannya akan semakin kokoh. Sebaliknya semakin jarang orang melakukan ibadah, maka semakin memberikan kesempatan bagi dirinya jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Cara pembentukan akhlak yang baik. 1. Membiasakan melakukan berbuat baik. Jika ingin melakukan kejahatan, langsung ingat Allah. 2. Rajin beribadah. 3. Membiasakan bersikap ikhlas. 3. Membiasakan berperilaku sopan kepada orang lain.
Jazakallah khairan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.